sosialisasi pada pagi hari ini itu berkaitan dengan salah satu opsi program dari pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi Anda sebagai seorang mahasiswa. Jadi perlu diketahui saat ini di Indonesia dari pemerintah pusat itu punya tiga program utama untuk membantu Anda memaksimalkan potensi yang dimiliki di bidang ilmu masing-masing. Yang pertama yaitu PKM, ya, Program Kreativitas Mahasiswa. Kemudian ada juga PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Dan yang terakhir adalah ini, P2MB, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nah, tiga program utama ini sangat bergengsi ya. Kenapa bergengsi? Karena kompetensi yang nantinya Anda miliki itu tidak hanya di tingkat lokal, tapi bisa diakui secara global di tingkat nasional. Nah, ini tentunya sebuah kesempatan yang baik bagi Anda untuk melatih kemampuan Anda untuk berpikir kreatif dan inovatif yang nantinya pasti akan kepake di dunia kerja. Entah itu nanti Anda berkarir sebagai seorang karyawan profesional di sebuah perusahaan atau ketika Anda tertarik untuk membuat bisnis sendiri. Nah, khusus untuk P2MB tahun ini 2026 itu topik utamanya adalah membangun ekosistem wirausaha yang berdampak menuju Indonesia Emas 2045. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan tahun ini? Perlu kita ketahui bersama, Mas dan Mbak semua, bahwa visi besar dari kegiatan ini adalah untuk akselerasi wirausaha untuk Indonesia Emas, di mana tahun ini adalah periode akselerasi. Nah, peran dari P2MB ini adalah untuk menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang terukur. Prioritasnya yaitu dari hilirisasi riset, inovasi produk, dan pengembangan potensi lokal. Nah, ini tiga kata kunci yang harus kita pegang bersama. Kalau Anda nantinya membuat suatu usulan produk, itu diutamakan berasal dari riset atau penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, ada unsur inovasinya, sehingga membedakan dengan semua produk yang sudah ada di luar sana, di kategori yang Anda pilih. Dan yang terakhir, harus ada unsur potensi lokalnya, entah itu dari bahan baku, proses produksi, penggunaan dari SDM, dan sebagainya. Itu harus memaksimalkan potensi lokal yang ada di sekitar Anda. Misalkan Anda tinggal di Sukoharjo, ya potensi apa yang bisa Anda gali dari kota ini. Nah, itu yang mengawali program P2MB tahun 2026 ini. Apa sih sebenarnya tujuan dan luaran dari program ini? Pertama yaitu meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha. Yang kedua yaitu menguatkan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Dan yang ketiga mencetak karakter inovatif dan usaha yang berkelanjutan. Nah, nantinya luaran wajib dari kegiatan ini ada tiga. Pertama yaitu produk atau jasa inovatif yang siap dikomersialkan dan punya aspek berkelanjutan. Yang kedua yaitu legalitas usaha, minimal punya NIB untuk tahap awal dan tambah satu izin lain untuk bertumbuh. Misalkan seperti sertifikasi halal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga harus punya media sosial untuk branding aktif dan interaksi konsumen. Nah, tiga hal ini nantinya terlepas dari nantinya Anda lolos ke program dari pemerintah ini atau tidak, ini bisa menjadi portofolio yang bagus untuk memperkuat kurikulum PT Anda. Portofolio yang bisa Anda cantumkan di LinkedIn, yang nantinya bisa Anda tunjukkan kepada HRD kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi karyawan profesional di sebuah perusahaan. Tentunya dengan kepemilikan tiga aspek luaran ini, tidak hanya bermanfaat bagi pelaksanaan P2MB, tapi juga bagi Anda sebagai pelaku nantinya. Kenapa? Anda sudah punya produk dan jasa inovatif, sudah diperkuat legalitas usaha, dan punya media sosial yang aktif. Nah, tiga ini bisa menjadi portofolio yang menarik nantinya untuk Anda tawarkan di dunia kerja, entah itu di dunia usaha maupun di dunia industri. Jadi tidak ada ruginya Anda mengikuti kegiatan ini, terlepas nantinya lolos atau tidak di tingkat nasional. Berikutnya yaitu dari syarat kepesertaan. Siapa sih yang berhak untuk mengikuti? Kalau dari perguruan tinggi ini alhamdulillah tiga aspek ini sudah terpenuhi. Jadi Univet itu masuk di perguruan tinggi yang resmi diakui oleh Ditjen Ristek Dikti. Kemudian kita di Univet Bantara itu punya tim seleksi atau satgas internal yang akan memfasilitasi Anda untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dari proposal yang Anda buat nantinya, baik itu dari substansi konten tulisan yang Anda hasilkan di proposal tersebut atau justifikasi RAB untuk mengetahui anggaran yang harus dikeluarkan itu meliputi item apa saja dan jumlahnya berapa ya. Kemudian berkaitan dengan kuota. Kuota itu nanti akan ada kuota maksimal yaitu 3 kelompok untuk masing-masing kategori, terdiri dari 1 tahapan awal dan 2 tahapan bertumbuh. Nah, tentang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikut. Untuk mahasiswa, insya Allah Anda semua yang ada di sini sudah memenuhi persyaratan juga. Pertama, Anda sudah menjadi mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti. Kemudian tim Anda nantinya bisa terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Ada ketua dan anggota. Jadi nanti silahkan Anda pilih tim Anda sesuai dengan kebutuhan produk dan jasa apa yang akan Anda hasilkan. Misalkan kalau Anda tertarik di bidang budidaya, nanti kan ada skema budidaya. Nah, di situ Anda bisa menggandeng teman-teman Anda dari luar Fakultas Ekonomi sebagai anggota. Jadi tidak harus terdiri dari semua mahasiswa ekonomi untuk satu kelompok tersebut. Justru dengan adanya multidisiplin ilmu, nantinya produk yang Anda hasilkan bisa lebih maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena masing-masing pakar itu bisa berperan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, aturan mainnya adalah maksimal 2 kali partisipasi, di mana satu mahasiswa itu untuk satu tim. Partisipasi ini ketika dia sudah mengikuti 2 kali ya berarti sudah tidak bisa ikut lagi untuk periode berikut. Silakan nanti Anda memilih ke skema yang lain seperti PKM atau PPKOR. Itu berkaitan dengan syarat kepesertaan. Nah, untuk jalur P2MB ini Anda bisa memilih di antara 2 opsi yang ada. Kalau usaha Anda itu baru rintisan, saya persilahkan Anda memilih untuk kategori tahapan awal, di mana usaha Anda itu kurang dari 6 bulan berdiri, belum punya tenaga kerja tetap atau yang berbayar, belum punya legalitas, dan fokusnya di tahap prototyping. Keuangannya juga baru bersifat proyeksi, jadi sifatnya itu baru anggaran atau perkiraan sementara, itu di tahapan awal. Kalau ternyata Anda sudah punya bisnis sendiri nih di rumah, sudah berjalan selama beberapa tahun, mungkin 2 sampai 3 tahun, ternyata sudah menghasilkan. Nah, ini peluang Anda untuk masuk di kategori tahapan bertumbuh. Tahapan bertumbuh ini kriterianya yaitu untuk lebih dari 6 bulan. Bisa juga dari alumni P2MB awal yang sudah pernah lolos di tahapan awal dan didanai tahun sebelumnya, bisa ikut berpartisipasi lagi di tahapan bertumbuh. Atau bisa juga yang pernah lolos PKM di skema kewirausahaan, nanti dipersilahkan untuk masuk ke tahapan bertumbuh. Statusnya, karena usaha ini sudah berjalan lama, ya otomatis kemungkinan Anda sudah punya tenaga kerja dan juga ada laporan usaha atau traction. Jadi laporan laba rugi selama 2 atau 3 tahun terakhir mungkin. Itu yang dimaksud dengan traction. Legalitas, mungkin karena Anda sudah punya usaha yang mapan, sudah punya NIB dan sebagainya, Anda sudah bisa melakukan validasi pasar, meliputi produk dan market fit, sudah berekspansi, mungkin sudah punya cabang, 1 atau 2, sudah punya laporan keuangan, laporan laba rugi dan arus kas yang real. Nah, itu bisa ikut di kategori tahapan bertumbuh. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi bisnis Anda saat. Kalau kategorinya apa saja sih Pak yang bisa saya ikuti sebagai peserta? Nah, ini Mas dan Mbak, ada banyak sekali kategori usaha yang bisa Anda pilih sesuai dengan passion Anda masing-masing. Untuk Anda yang punya passion di bidang makanan dan minuman, saya persilahkan untuk menciptakan inovasi produk dari bahan pangan lokal yang sehat dan aman. Syaratnya yaitu bukan reseller atau cafe. Jadi ini produk yang benar-benar real Anda hasilkan sendiri. Kemudian ada juga kategori budidaya. Ini bisa Anda berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa di Prodi Pertanian. Di situ ada program studi peternakan, di situ ada budidaya, agrokompleks seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Bisa juga berkaitan dengan bibit, pakan, pupuk, dan bukan termasuk kategori makanan olahan. Kalau Anda pengen berkolaborasi dengan teman-teman di Fakultas Teknik, itu saya persilahkan untuk memilih kategori manufaktur dan teknologi terapan. Di situ ada pilihan berkaitan dengan transformasi bahan baku, mesin, robotika, IoT, alat kesehatan, bukan rebranding ya dari produk yang sudah ada. Tapi Anda memang benar-benar menghasilkan suatu alat yang baru. Kalau kategori yang tadi belum ada yang sesuai dengan passion Anda, jangan khawatir karena masih ada 3 kategori lainnya. Pertama yaitu industri kreatif, seni dan budaya. Ada kerajinan,
fashion etnik, seni pertunjukan yang berfokus pada nilai kreativitas dan budaya. Kemudian ada juga jasa pariwisata dan perdagangan. Di situ ada layanan edutech, cleaning, pariwisata, kafe atau restoran yang punya solusi layanan dan punya nilai tambah. Yang terakhir yaitu bisnis digital. Di situ Anda bisa membuat startup, bisa membuat marketplace sendiri, seperti Bukalapak atau Shopee, bisa mengembangkan platform sendiri. Syaratnya yaitu bukan software house atau agensi atau reseller. Kalau dari pengalaman tahun lalu yang sudah disampaikan oleh Satgas P2MB, itu ada Pak Bobi, beliau menyampaikan kalau yang di Univet itu kebanyakan ngambilnya di kategori makanan dan minuman. Sehingga kalau Anda mau memilih kategori makanan dan minuman, nanti diperkirakan tahun ini kompetensinya akan sangat banyak. Karena apa? Setiap tahunnya itu kategori makanan dan minuman mendominasi di Univet. Kalau kategori yang paling sepi yang mana, Pak? Ini kategori bisnis digital. Ini di Univet bahkan kemarin itu baru ada satu atau dua di antara semua proposal yang dikompetensikan di tingkat internal Univet. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Anda juga pengen mencoba ke kategori yang lain. Mau ke industri kreatif boleh, jasa pariwisata boleh, ke budidaya boleh, manufaktur teknologi terapan boleh. Nah, Anda kan kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi itu jurusan yang fleksibel. Anda bisa berkolaborasi dengan yang mana saja di kategori usaha. Tergantung nantinya produk yang akan Anda hasilkan. Yang pasti kan mereka itu butuh kompetensi Anda di bidang tata kelola bisnis, baik itu manajemen maupun yang akuntansi. Karena itu kan core kompetensi Anda yang tidak dimiliki oleh prodi lain. Nah, untuk kategori produk utamanya apa? Nanti Anda bisa diskusi lebih lanjut dengan prodi yang Anda pilih nantinya. Disesuaikan dengan kategori usaha atau produk yang ingin Anda hasil. Kemudian untuk strategi proposal, supaya bisa lolos, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita lihat dari segi persentase, yang paling tinggi itu di bagian inovasi produk, yaitu dari total penilaian 100%, inovasi produk itu menempati 25%. Berarti kan separuh dari proposal Anda itu dilihat dari aspek kebaruannya. Apa sih yang membedakan produk yang Anda hasilkan dengan semua produk yang sudah ada di luar sana di kategori yang Anda pilih. Setelah itu baru dilihat hal lain berkaitan dengan konsumen potensialnya ada atau enggak. Strategi pemasarannya gimana? Sudah matang atau belum? Sumber dayanya ada atau enggak? Noble purpose atau tujuan mulianya apa? Aspek keuangannya matang atau enggak? Nah, ini semua harus Anda kuasai dan kabar baiknya adalah Anda tidak perlu memulai dari nol untuk memulai semua kriteria ini supaya bisa terpenuhi 100%. Karena apa? Sekarang kan sudah ada teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence, ada ChatGPT, kemudian ada Gemini, dan sebagainya. Itu silahkan Anda gunakan sebagai partner kolaborasi untuk mencari ide, untuk mencari inspirasi yang nantinya bisa Anda gunakan untuk menyusun proposal. Karena di buku pedoman yang sudah saya baca, itu kebijakan berkaitan AI itu diperbolehkan. Namun, dengan ketentuan, penggunaan AI hanya diperbolehkan sebagai alat bantu inspirasi. Jadi dilarang copy paste penuh dari output yang sudah dihasilkan oleh AI. Nah, nantinya akan ada alat khusus untuk mendeteksi proposal Anda itu nanti 100% pakai AI atau Anda ketik sendiri. Ya. Jadi Anda harus berhati-hati. Boleh menggunakan AI tapi hanya untuk partner diskusi. Kalau untuk eksekusi proposalnya 100% harus orisinal dari ketikan Anda sendiri. Nanti kan Anda bisa menggunakan teknik parafrase, kemudian di rewrite, ditulis ulang di dokumen yang berbeda. Itu nanti sudah aman. Intinya Anda tidak perlu mulai dari nol, pusing-pusing memikirkan kriteria penilaian ini. Yang penting inovasinya apa? Itu Anda sudah ada gambaran. Oke, kita lanjutkan. Untuk dukungan pendanaannya berapa sih, Pak? Nah, kalau nanti Anda memilih kategori tahapan awal, maksimal 15 juta. Kalau tahapan bertumbuh, maksimal 20 juta. Nanti penyalurannya melalui rekening perguruan tinggi diberikan kepada Anda 90% di termin pertama dan 10% di termin kedua setelah laporan kemajuan. Untuk penggunaan anggaran ini juga ada aturan mainnya. Jadi kalau di tahap awal Anda harus menggunakan dana ini secara maksimal di produksi. 50%-nya Anda keluarkan untuk produksi, sisanya untuk legalitas dan pengembangan. Nah, setelah itu untuk alokasi maksimal di tahap bertumbuh itu beda lagi. Fokusnya antara produksi dan ekspansi. Karena bisnisnya kan sudah berjalan. Jadi fokusnya untuk pengembangan bisnis supaya semakin bertumbuh, semakin banyak cabangnya, semakin banyak variasi produknya, semakin luas juga pangsa pasar. Jadi fokusnya beda, otomatis aturan main anggarannya juga berbeda. Nah, hal yang perlu Anda perhatikan adalah dilarang menggunakan belanja modal untuk
laptop, HP, dan kamera. Karena itu sifatnya barang inventaris. Kemudian tidak boleh juga untuk gaji karyawan atau honor tim, sewa tempat atau operasional rutin, dan untuk belanja modal itu nggak boleh lebih dari 1 juta per item untuk mesin atau set. Nah, itu ketentuan yang harus Anda penuhi karena ini menjadi salah satu kriteria penilaian apakah nantinya proposal Anda bisa lolos atau enggak. Berikutnya yaitu ekosistem pendukung. Nah, beruntunglah Anda di Uniped Bantara ini sudah ada Satgas P2MB yang sudah dibentuk oleh universitas. Di situ ada dosen pendamping yang akan membantu Anda nantinya. Khusus Anda di Fakultas Ekonomi, nanti kita juga akan ada fasilitas review proposal P2MB yang nantinya akan menghadirkan Pak Dr. Ardian Primaputra sebagai reviewer. Beliau sudah pernah membantu mahasiswa itu 2 proposal lolos proposal P2MB. Ya, jadi saya kira cukup kompeten nantinya untuk membantu Anda menyempurnakan proposal sebelum nantinya ikut kompetisi di tingkat universitas. Nah, harapannya tentunya proposal Anda bisa punya peluang yang tinggi untuk lolos di tahap universitas sehingga bisa di-upload di tingkat nasional. Nah, berikutnya yaitu untuk rekognisi akademik atau konversi SKS. Ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Kaprodi yang baru, Pak Dr. Bambang ya. Untuk gambaran awal, nantinya akan ada sekitar 16 sampai 22 SKS yang bisa dikonversi, tapi maksimalnya kalau di buku pedoman 2026 ini 20 SKS. Nah, nanti silahkan kita diskusikan dengan kebijakan masing-masing prodi. Tapi intinya ketika Anda ikut P2MB, insya Allah kegiatan Anda perkuliahan itu tidak akan terganggu karena sudah ada paket rekognisi akademik. Jadi ketika Anda mengikuti ini, nilai yang Anda peroleh nantinya bisa dirubah ke nilai mata kuliah tertentu yang relevan dengan kegiatan P2MB. Itu keuntungan berikutnya. Nah, hal yang perlu Anda perhatikan adalah berkaitan dengan timeline atau lini masa. Sosialisasi itu sudah dilaksanakan hari ini, 7 April itu proposal deadline. Jadi kalau bisa bulan Maret, 1 bulan ke depan setelah Lebaran itu kita sudah ketemu lagi untuk review proposal. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik dengan program P2MB menyusun dari sekarang, bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosen di manajemen maupun akuntansi untuk membuat proposalnya. Nah, nantinya ketika Anda bisa lolos ke tahap berikutnya, Anda akan mendapat kehormatan untuk diundang di KMI Expo. Itu merupakan sebuah ajang apresiasi dan gelar produk nasional paling bergengsi di Indonesia untuk mahasiswa yang berwirausaha. Nah, diadakan langsung di tingkat nasional oleh Dikti. Nantinya kewajiban yang harus Anda penuhi berkaitan dengan pelaporan yaitu logbook harian atau mingguan. Nanti ada website khusus namanya SIM P2MB, laporan penggunaan anggaran disertai bukti transaksi dan laporan kemajuan serta laporan akhir. Slogan yang perlu Anda ketahui dari P2MB ini adalah berawal dari mahasiswa, berdampak melalui wirausaha. Jadi silakan bagi Anda yang berminat untuk ikut skema P2MB, siapkan proposal terbaik Anda. Nantinya bareng-bareng kita olah di tingkat fakultas, kita olah juga di tingkat universitas. Jadi Anda jangan khawatir, Anda tidak mikir sendiri. Ada teknologi namanya AI, ada dosen pendamping di tingkat fakultas maupun tingkat universitas yang akan membantu Anda untuk menyusun proposal. Jadi Anda tidak dilepas sendiri, tidak diminta untuk berpikir sendiri. Nah, itu gambaran umum berkaitan dengan P2MB. Selanjutnya yaitu yang perlu Anda ketahui adalah berkaitan dengan contoh proposal yang bisa lolos di P2MB. Itu yang seperti apa sih? Pertama, kita bisa melihat dari pengumuman hasil seleksi peserta KMI Expo, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo, tahun kemarin 2025. Nah, kalau kita amati bersama, judul-judul yang muncul itu semuanya punya keunikan. Tahun 2025 kemarin di Universitas Tidar Magelang, itu contoh judulnya seperti ini. Nah, ini. Ada dari Institut Desain dan Bisnis Bali. Dia bikin judul untuk usahanya itu Gaya Lob, transformasi limbah botol plastik menjadi kreasi fashion yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini sebuah keunikan ketika sebuah botol plastik yang sebenarnya adalah limbah yang tidak bisa diolah kembali, bisa dengan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa Institut Desain dan Bisnis Bali ini diolah menjadi produk fashion yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu juga ada daur ulang botol plastik yang dilakukan oleh Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Dia punya judul Bottlenesia, inovasi aksesoris fashion ramah lingkungan berbasis daur ulang botol plastik. Jadi sampah-sampah yang tidak punya nilai ekonomi itu ternyata bisa diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang bisa dijual, bisa mendatangkan cuan. Nah, di sini letak kreativitasnya yang membuat kedua perusahaan ini atau kedua
brand ini lolos di seleksi KMI Expo. Ada juga contoh lain dari inovasi produk aksesoris berbahan dasar tutup botol plastik dari Ellen Bregler, dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Nah, ini sama strateginya berarti kan, menggunakan barang yang tidak punya nilai jual, yaitu tutup botol, diolah menjadi aksesoris yang punya nilai tambah, bisa dijual. Kemudian ada juga ini yang judul panjang dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Strategi pengembangan produk dan ekspansi pasar Atma Silver Jewelry melalui inovasi luweh jewelry perhiasan perak feminin dengan desain abstrak berbasis kearifan budaya Bali. Nah, ini berarti ada unsur lokal yang ditonjolkan ya dari budaya Bali sebagai upaya pemberdayaan pengrajin lokal dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Nah, berarti strategi yang digunakan oleh proposal ini adalah apa? Mengutamakan produk yang punya potensi kearifan lokal dan juga mengutamakan peran aktif dari pengrajin lokal. Sehingga ini punya dua nilai tambah yang mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Berikutnya dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Krokelia pemanfaatan limbah tekstil jeans untuk produk tas rajut jadi karya fashion yang bernilai untuk kategori industri kreatif, seni, dan budaya. Limbah tekstil jeans itu jelas tidak punya nilai ekonominya, nggak laku kalau dijual. Tapi ketika diolah dengan penuh kreativitas dan inovasi jadi produk tas rajut, maka dia menjadi karya fashion yang bernilai, bisa dijual, punya aspek komersial. Kalau yang kategori makanan minuman gimana Pak? Ini ada tahu bakso Nona Citang, cita rasa lokal, nutrisi maksimal. Nah, berarti kan di sini ada keunggulan di bidang nutrisinya, menggunakan bahan baku dari lokal, tapi juga punya manfaat bagi kesehatan secara maksimal. Kalau cuma tahu bakso biasa mungkin tidak menarik, tapi ketika tahu bakso ini menggunakan bahan baku lokal dan ternyata punya nutrisi yang maksimal, maka di situ menjadi daya tarik, maka dia bisa lolos ke KMI Expo. Pak, saya nggak suka makanan dan minuman, passion saya di bidang fashion. Ini ada creamy hijab, inovasi motif dan kain hijab dengan motif dasar ikon bunga anggrek khas kota Tangerang Selatan. Nah, berarti kan potensi lokal yang diangkat apa? Ikon bunga anggreknya, yang menjadi ciri khas kota Tangerang Selatan. Itu yang menjadi motif dasar untuk pembuatan hijab. Ada juga yang produk sederhana sebenarnya, coklat ya. Coklat itu kan sudah banyak di pasaran ya. Tapi yang jadi nilai tambah dari produk Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia ini, mahasiswanya itu menggandeng petani lokal. Jadi petani Polman itu diajak, dilibatkan untuk membuat suatu produk. Produknya itu coklat yang inovatif, yang difungsikan sebagai cemilan yang sehat. Nah, berarti kan di situ ada unsur pemberdayaan masyarakat yang menjadikan coklat yang biasa-biasa saja ini bisa lolos ke KMIX. Ada juga contoh lain ini, Venura, inovasi teh herbal anti diabetes berbasis biji fenugreek untuk gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Nah, teh itu kan sudah banyak kategorinya di luar sana. Tapi kalau teh herbal anti diabetes berbasis biji fenugreek, ini tentu baru pertama kali kita temui di Institut Teknologi 10 November. Ini termasuk kreativitas dan inovasi yang bagus sehingga lolos dan didanai di P2MW. Nah, itu berkaitan dari contoh proposal yang sudah lolos di luar sana yang kemarin masuk ke KMI Expo. Apa bisa Pak kita mahasiswa Univet Bantara berperan aktif di ajang yang bergengsi seperti itu? Jawabannya sangat bisa. Karena apa? Teman Anda sendiri yang sudah membuktikan tahun 2025 yang lalu. Ada produk namanya Mosquipot. Ini lolos di KMI Expo. Ya, ini dari teman-teman Anda masuk kategorinya manufaktur dan teknologi terapan dari program studi kesehatan masyarakat. Kita lihat proposalnya seperti apa sih kok bisa lolos pendanaan P2MW bahkan sampai diundang di KMI Expo. Ini nantinya semua file akan saya bagikan di grup ya, jadi bisa Anda pelajari. Kemudian rekaman ini juga akan saya share, nanti bisa Anda pelajari di rumah. Oke, pertama yang perlu kita ketahui berkaitan dengan tim mahasiswa itu harus ada pembagian tugas yang jelas. Misalkan ini ya, untuk timnya Mbak Tiara Indah Banuwati. Ini ada ketua. Ketua itu tugasnya apa? Oh, ini rupanya. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan langsung terhadap bagian keuangan, produksi, dan pemasaran. Oke. Kemudian anggotanya ada Elviana Nur Erlinawati. Ini di divisi keuangan. Roy Jekoniah. Ini bagian divisi produksi. Ikrar Dava Putranusa Perdana divisi pemasaran. Nah, berarti kan ketua dan anggotanya itu masing-masing punya pembagian job desk yang jelas. Sehingga ini bisa menjadi
poin tambah dan bisa memperkuat peluang mereka untuk lolos pendanaan. Lalu bagaimana cara mereka merangkai latar belakang sehingga bisa menjadi produk yang menarik? Perlu kita cermati dari ringkasan eksekutifnya. Di apa sih yang melatar belakangi munculnya produk Mosquipot? Ternyata mereka mengambil fenomena penyakit demam berdarah dengue atau DBD, yang merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai saat memasuki musim hujan. Statement ini diperkuat dengan berbagai data. Pertama yaitu dari penelitian Samsiah et al. 2022. Nah, ingat tadi di awal saya sampaikan prioritasnya adalah berasal dari hilirisasi riset. Berarti sudah ada penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan munculnya produk Mosquipot ini. Hanya dia bisa lolos. Kemudian diperkuat juga dengan data-data yang sifatnya itu kuantitatif. Di sini ada angka yang dimunculkan. Ini menunjukkan kalau informasi yang tertulis di sini itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, diperkuat lagi dengan munculnya grafik jumlah kasus DBD secara nasional 2023-2024. Berarti ini data terbaru ya yang dimunculkan. Sehingga ini bisa memperkuat urgensi dari permasalahan yang diangkat oleh kelompok Mosquipot. Terus bagaimana cara mereka menghubungkan antara masalah dengan solusi atau problem solution fit. Nah, demam berdarah dengue masih menjadi permasalahan kesehatan serius juga di wilayah Solo Raya. Oke, karena mereka tinggal di Solo, dari fenomena nasional yang di wilayah Solo Raya. Banyak rumah tangga belum memiliki solusi pencegahan yang praktis, estetis, dan aman bagi keluarga. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim menghasilkan Mosquipot, set garden berbahan bambu dengan tanaman herbal pengusir nyamuk yang aman, ramah lingkungan, dan efektif. Melalui pendanaan dan pembinaan P2MW, produk berhasil disempurnakan mulai dari penggunaan bambu apus yang lebih awet, tanaman siap tanam, hingga desain kemasan yang menarik. Validasi pasar dilakukan melalui uji coba langsung, survei konsumen, serta uji laboratorium balai vektor yang menunjukkan kemampuan tanaman dalam mencegah nyamuk. Nah, ini cara mereka untuk menunjukkan bahwa problem yang ada itu bisa diatasi dengan baik melalui produk Mosquipot ini. Dan ternyata solusi yang mereka tawarkan itu juga diperkuat dengan hasil uji laboratorium. Nah, ini lebih kuat lagi kan, berarti memang informasi yang mereka sampaikan itu sangat kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang membuat kelompok ini lolos pembiayaan dan bisa ikut di KMIX. Selain itu, apalagi sih yang mereka tulis? Coba kita cermati bersama. Deskripsi usaha ini berkaitan dengan latar belakang munculnya usaha. Informasinya sama persis dengan yang saya sampaikan tadi di awal. Kemudian profil usaha, mereka sudah memberikan harga yang jelas yaitu 25.000 per unit ya. Keunggulannya apa disampaikan di sini, produk inovatif dan unik, bahan baku alami lokal dan sebagainya. Kemudian apalagi dampak dari tujuan mulia, ingat noble purpose tadi juga salah satu kriteria penilaian. Coba kita lihat seperti apa cara mereka mendeskripsikan tujuan mulianya. Mosquipot tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi mengusung tujuan mulia yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yaitu dampak kesehatan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap obat nyamuk kimia, memberikan alternatif alami yang aman digunakan di rumah, terutama bagi keluarga dengan anak kecil, mendukung upaya pencegahan DBD di komunitas. Nah, dampak kesehatan ada, dampak lingkungan ada, dampak ekonomi dan pemberdayaan ada, dampak sosial juga ada. Komplit ini berarti kan tujuannya tidak hanya untuk mencari duit demi kepentingan pribadi, tapi juga ada kebermanfaatannya di masyarakat luas. Ini yang menjadi nilai tambah seperti yang ada di kriteria penilaian tadi di awal. Noble purpose. Konsumen potensialnya juga harus bisa teridentifikasi dengan baik. Taunya dari mana, Pak? Kalau saya sudah menemukan konsumen potensial yang tepat untuk produk saya. Nah, Anda bisa melakukan survei. Di sini Anda bisa melihat kalau produk Anda itu punya potensi dengan cara apa. Anda menyebar kuesioner kepada beberapa orang yang potensial untuk menjadi konsumen produk Anda, minta mereka untuk mengisi. Nantinya, kalau persentasenya tinggi bagi yang merasa puas atau tertarik dengan produk Anda, berarti produk Anda punya konsumen yang potensial. Jadi bukan pendapat pribadi Anda sebagai produsen, tapi dari hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan informasi, sehingga lebih kredibel. Jangan lupa tadi untuk bagian RAB itu juga harus ada perhitungan yang matang. Logo juga Anda bisa membuatnya. Ini kan saya kira mudah karena sudah ada teknologi Canva ya. Anda bisa membuat logo dengan sebaik mungkin. Nah, ini contoh produknya seperti ini kurang lebih ketika dipasarkan. Kemudian untuk saran yang sudah dilakukan itu menggunakan online marketing, tunjukkan marketplace-nya ditunjukkan.
promosi lapangannya juga ditunjukkan. Nah, hasil-hasil foto kegiatannya juga ditampilkan supaya lebih meyakinkan. Nah, di sini walaupun Anda di tahap proposal, tidak ada salahnya loh ketika Anda itu sudah menyiapkan dokumentasi seperti ini. Mungkin Anda bisa menggunakan, misalkan di sini kan ada lab culinary corner ya. Anda bisa membuat dokumentasi pada waktu jualan di situ. Nanti ada beberapa konsumen yang datang ke stand Anda. Nah, itu kan bisa untuk Anda lampirkan di proposal. Itu jelas menjadi nilai tambah karena apa? Berarti Anda sudah siap secara bisnis memang layak untuk didanai. Itu berkaitan dengan proposal yang nantinya bisa Anda pelajari lebih lanjut semua hal-hal teknisnya, tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.